Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi pada pembelajaran kali ini dengan strategi pembelajaran agenda 2 bersama saya Syadza Alifah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syadza Alifah. Saya adalah Widyaswara Ahli Pertama Pusdikat Bangprof Kementerian Sosial. Pada agenda 2 kali ini, terlebih dahulu kita akan membahas dasar hukum kurikulum Latsar CPNS. Ada 6 dasar hukum kurikulum Latsar CPNS. Yang pertama yaitu UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, Keputusan Kepala LAN nomor 94 garis miring K1 garis miring PDP 07 garis miring 2021 tentang kurikulum Latsar CPNS, dan Keputusan Kepala LAN nomor 93 garing K1 garing PDP 07 garing 2021 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Dalam Latsar CPNS ini, kita akan membangun beberapa kompetensi, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang. Untuk pembelajaran agenda 2 kali ini, kita akan menggunakan blended learning. Blended learning terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama MOOC atau Massive Open Online Course, kemudian distance learning yang terdiri dari asinkronus dan sinkronus, dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal. Seperti yang tadi telah dijelaskan, tahapan pertama adalah MOOC. Pada MOOC ini, peserta akan diberikan waktu untuk mempelajari bahan-bahan yang telah disediakan di LMS secara mandiri, sehingga peserta bisa memilih waktu yang dapat mereka gunakan untuk mempelajari materi-materi yang tersedia. Kemudian setelah itu adalah distance learning. Distance learning ini terdiri dari asinkronus dan sinkronus. Pada asinkronus, peserta akan mengerjakan tugas-tugas, kuis-kuis yang kemudian akan disubmit ke dalam LMS, dan pada saat sinkronus akan dilakukan pertemuan tatap muka dengan fasilitator atau narasumber secara virtual. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran klasikal atau tatap muka langsung yang akan dilaksanakan di tempat pelatihan atau lembaga pelatihan. Tujuan pembelajaran agenda 2 ini yaitu untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang mampu memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran agenda 2 ini, yaitu peserta dapat memahami, menginternalisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik dan berkat bangsa.
Adapun indikator keberhasilan dari pembelajaran Agenda 2 yaitu peserta mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam jabatannya. Selanjutnya, kita akan mendesain pembelajaran untuk Agenda 2 ini. Kita akan mulai dengan MOOC atau Massive Open Online Course. Dalam MOOC ini, masing-masing mata pelatihan terdiri dari 3 jam pelatihan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang masing-masing terdiri dari 3 JP. Adapun untuk agenda atau jadwal kegiatan, kita dapat saksikan dalam jadwal berikut ini. Di sini kita dapat melihat bahwa pembelajaran agenda 2 itu dilaksanakan masing-masing 3 JP dengan total 21 JP. Nah, di sini pada saat pembelajaran MOOC ini peserta hanya belajar secara mandiri. Jadi, peserta dipersilakan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai waktunya atau di waktu yang peserta bisa belajar. Artinya mereka tidak dibatasi waktunya, tidak seperti sinkronus ataupun klasikal yang dibatasi atau ditentukan waktunya. Meskipun memang kita memiliki jadwal dalam setiap harinya, tetapi peserta memiliki kebebasan untuk memilih hari untuk mereka belajar secara mandiri. Kemudian selanjutnya adalah distance learning. Distance learning ini terdiri dari asinkronus dan juga sinkronus. Adapun JP dari masing-masing mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan sebesar 6 JP, akuntabel 6 JP, kompeten 4 JP, harmonis 4 JP, loyal 4 JP, adaptif 4 JP, dan kolaboratif 6 JP. Adapun untuk jadwal ataupun agenda dari mata pelatihan tersebut dalam masa asinkronus dan sinkronus dapat dilihat dalam tabel berikut, di mana pada saat asinkronus total JP yaitu 34 JP, kemudian untuk sinkronus total JP-nya adalah 5 JP, sehingga total JP keseluruhan yaitu 39 JP. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran agenda 2 ini yang dilaksanakan secara klasikal akan merangkum, dan juga mengkompilasikan seluruh nilai-nilai dasar PNS yang telah dipelajari pada tahapan-tahapan sebelumnya sehingga dapat menjadi suatu pemahaman yang utuh. Adapun di sini ada beberapa desain pembelajaran dari mulai tahapan e-learning hingga ke tahapan klasikal. Yang pertama ini adalah tahapan e-learning sinkronus yang terdiri dari 2 JP, yang tahapannya terdiri dari pembukaan, penyampaian, hingga penutupan dengan metode yang digunakan yaitu presentasi, ceramah, permainan, dan curah pendapat. Juga adanya penutupan. Kemudian ada juga tahapan asinkronus yang terdiri dari 34 JP. Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada masa asinkronus ini, peserta diberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan baik secara mandiri ataupun berkelompok yang kemudian akan disubmit atau dikumpulkan ke dalam LMS. Ini ada beberapa penugasan yang harus dikerjakan selama masa-masa peserta melaksanakan. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan sinkronus. Nah, di sini tahapan sinkronus ini terdiri dari 3 JP, dari mulai pembukaan, penyampaian pokok bahasan, hingga penutupan dengan metode yang digunakannya seperti kuis interaktif, presentasi, diskusi, curah pendapat, ceramah. Di sini kemudian kita akan melihat untuk rancangan pembelajaran klasikal. Rancangan pembelajaran klasikal ini terdiri dari tahapan pembukaan, penyampaian materi, dan juga penutupan. Dengan metode yang digunakan yaitu presentasi, curah pendapat, kuis interaktif, observasi, menonton film atau video.
Di sini kita juga dapat menyaksikan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh WDI Suara dan fasilitator yang dapat mendukung terhadap pembelajaran di agenda 2 ini. Baik, terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video strategi pembelajaran agenda 2 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.